Para pekerja yang lagi sibuk bekerja di lorong-lorong tambang, Wak, tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan yang kencang kali sampai bikin tanah di permukaan itu ikut bergetar, Wak, duar gitu kencang. Dan entah dari mana sumbernya, api tiba-tiba langsung menyambar juga, Wak, di lorong sekitar pintu utama. Api makin lama makin merembet kemana-mana sampai bikin lorong tambang itu dipenuhi sama asap hitam pekat. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, ada nggak di antara kalian atau mungkin keluarga kalian yang bekerja di tambang batu bara? Memang gaji mereka bisa dibilang besar kan, Wak, tapi resikonya juga ngeri kali. Bahaya bisa datang kapan aja, mulai dari tambang yang tiba-tiba bisa roboh, gas beracun yang nyembur tanpa tanda, sampai kehabisan oksigen di dalam perut bumi. Itulah resiko-resiko mereka, Wak. Makanya sistem keselamatan di tambang memang perlu sangat-sangat diperhatikan kali, karena kalau disepelekan akibatnya bisa fatal. Dan kalian tahu nggak, Wak, kalau sejarah pernah mencatat ada sebuah tragedi besar yang berkaitan sama sistem keselamatan tambang yang diabaikan. Tragedi ini terjadi di tambang Bensihu, Cina pada tahun 1942 dan tercatat sebagai salah satu kecelakaan tambang paling tragis di dunia dengan korban tewas lebih dari 1.500 orang, Wak, bayangkan. Tapi di balik kengerian tragedi ini ternyata ada pihak yang mengklaim kalau kecelakaan ini tuh terjadi bukan karena alam atau bukan karena kelalaian, melainkan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh Jepang yang kala itu lagi menginvasi sebagian wilayah di Cina. Apakah tragedi ini betul-betul karena campur tangan Jepang atau murni karena musibah? Penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi sebelum kita bahas ke tragedinya, kita mundur sedikit ke belakang dulu, Wak, ya, biar kita sama-sama paham gimana awal mula Jepang bisa masuk ke wilayah Cina dan kenapa mereka ini sampai menguasai banyak sekali industri di sana. Soalnya semua kekejaman yang nantinya terjadi di tambang Bensihu ini, Wak, sebenarnya berakar dari ambisi besar Jepang untuk jadi penguasa Asia, Wak. Kita mulai ya. Jadi, seperti yang kita tahu, di akhir abad ke-19, Wak, Jepang ini punya ambisi besar. Dia ini pengen jadi pemimpin di Asia. Mereka mulai membangun lah itu kan kawasan-kawasan industri dan juga pangkalan militer yang sangat kuat di negaranya. Dan untuk nunjukin kekuatannya ke dunia luar, Wak, Jepang ini memperluas lagi pengaruh politiknya, pengaruh ekonominya ke negara-negara lain di Asia. Nah, negara pertama yang jadi incaran mereka adalah Korea, Wak, karena letak Korea ini sangat strategis, kaya sumber daya alam, punya pelabuhan penting dan juga menjadi pintu masuk ke daratan Asia bagian timur. Tapi di tahun 1890-an, Wak, Korea yang pada saat itu masih dikenal sebagai kerajaan Joseon berada di bawah pengaruh dinasti Qing dari Cina. Jadi pas Jepang ini mulai masuk, dinasti Qing ini nggak mau ngelepasin Korea gitu aja sama Jepang, Wak. Dan akhirnya di situ pecahlah perang besar antara Jepang dan Cina pada tahun 1894 sampai 1895. Dan hasilnya Jepang menang telak, Wak. Nah, dari sinilah Jepang pun mulai membangun kekuatan besar di Asia. Udah masuk dia nih kan. Nah, setelah menang, Jepang memperluas lagi pengaruhnya ke wilayah Manchuria namanya yang terletak di utara Korea. Kawasan yang nantinya bakal menjadi lokasi tambang Bensihu nih, Wak. Tapi waktu Jepang ini masuk ke sana, sebagian wilayah Manchuria ini ternyata sudah dikuasai sama Rusia, termasuk jalur kereta api South Manchuria Railway, jalur transportasi vital di Asia waktu itu. Nah, ngelihat Rusia ini punya pengaruh besar di Manchuria, Wak, Jepang ngerasa terancam ya kan. Kalau Rusia nggak pergi dari Manchuria nih, misi kita untuk menjadi pemimpin Asia bisa gagal total, kata mereka. Akhirnya mereka pun menyerukan perang melawan Rusia pada tahun 1904 sampai 1905 yang dikenal dengan Perang Rusia-Jepang, Wak. Dan lagi-lagi di sini Jepang menang. Perang itu diakhiri lewat perjanjian Portsmouth yang isinya memberikan Jepang hak atas beberapa wilayah penting bekas kekuasaan Rusia kemarin, termasuk jalur South Manchuria Railway tadi, rel kereta api tadi. Nah, sejak saat itu Jepang pun punya pijakan kuat, Wak, di Manchuria, dan dari sinilah mereka mulai menguasai jalur transportasi, jalur perdagangan, serta perlahan-lahan masuk ke sektor industri, termasuk industri pertambangan. Dan ambisi Jepang nggak berhenti di situ, Wak. Mereka pengen menguasai lagi seluruh Manchuria ini sepenuhnya supaya bisa memonopoli semua sumber daya alamnya. Dan untuk mewujudkan itu, Jepang pun menyusun strategi yang licik. Pemimpin militer Jepang waktu itu bilang kayak gini, kita hancurin aja lah jalur kereta api itu. Nanti kita tuduh aja Cina yang nyerang, biar kita punya alasan buat nyerang mereka balik, itu katanya. Akhirnya betul, Wak, di tanggal 18 September 1931, pasukan Jepang pun betul-betul meledakkan jalur kereta api itu
itu, padahal ini masih dalam wilayah mereka sendiri, Wak ya. Dan di situ mereka menuduh Cina sebagai pelaku sabotase, Wak. Dengan alasan itu, Jepang pun langsunglah menyerang Cina. Ya kan? Dan lagi-lagi menang lagi si Jepang ini, Wak. Di tahun 1932, Jepang bahkan sempat mendirikan negara boneka bernama Manchukuo yang meliputi wilayah Manchuria tadi. Dimana lewat negara boneka ini, Jepang menjadi punya kekuasaan penuh untuk bisa mengendalikan politik, ekonomi, dan juga industri di kawasan itu. Dan dari sinilah, Wak, Jepang akhirnya bisa menguasai tambang-tambang besar di Manchuria, termasuk tambang Bensihu, tambang yang akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi tambang Bensihu ini, atau dikenal juga sebagai tambang Hongkeiko, tambang ini berdiri sejak tahun 1905 di Bensi, Provinsi Liaoning, yang masih masuk dalam kawasan Manchuria atau wilayah di timur lautnya Cina yang kaya sekali sumber daya alam dan juga menjadi jalur vital transportasi serta pusat ekonomi Asia pada masa itu. Nah, awalnya tambang ini tuh dibangun lewat perusahaan joint venture, Wak, hasil patungan antara investor Jepang sama sejumlah pengusaha serta juga pejabat di Cina. Menurut arsip industri Jepang, Wak, luas area tambang ini mencapai 10-12 km persegi dan terdiri dari area pertambangan dan juga pemukiman pekerja. Jadi bisa dibilang semacam kota industri mini lah di situ, ya kan. Nah, di permukaan pertambangan ini, Wak, berdiri berbagai fasilitas seperti smelter atau pabrik peleburan, tungku pembakaran, dan juga gudang batu bara. Sementara di area pemukimannya ada banyak barak dan juga asrama pekerja, dan juga ada klinik medis yang sederhana. Bagian bawah tanahnya itu lebih kompleks lagi, Wak. Di situ ada dua pintu gerbang utama, satu untuk keluar masuk pekerja dan satu lagi untuk mengangkut hasil tambang. Jalur terowongan di dalam itu juga bercabang-cabang, Wak, macam labirin katanya. Total panjangnya itu ribuan meter. Bahkan nih, ada sumber yang menyebutkan bahwa panjangnya itu bisa mencapai 8 km. Dengan kedalaman rata-rata 200-500 meter di bawah tanah dan cuma dilengkapi sama ventilasi sederhana aja di dalam itu. Nah, dengan sistem tambang sebesar itu, hasil produksinya jelas melimpah, Wak. Nggak heran kalau tambang Bensihu ini cepat sekali berkembang menjadi pusat industri batu bara terbesar di Cina waktu itu. Jumlah pekerjanya juga ribuan orang, mulai dari buruh lokal sampai ke pengawas dan juga teknisi asal Jepang juga, Wak. Sistem kerjanya juga dibagi sama 2 shift, masing-masing sekitar 10 jam per shift. Sesuatu yang pada waktu itu masih dianggap lumrah, Wak, di sektor pertambangan Asia. Kalau sekarang umumnya katanya cuma sekitar 8 jam per shift gitu, dulu 10 jam. Tapi ironisnya, meskipun sebesar itu, Wak, ya, standar keselamatan kerja di Bensihu ini sangat rendah. Para pekerja itu cuma dibekali kaos tipis saja, tanpa helm tambang, tanpa masker, dan tanpa sarung tangan. Alas kaki mereka juga seadanya, Wak, cuma sepatu sederhana yang mudah rusak tuh. Penerangan di dalam tambang juga minim, cuma pakai lampu minyak atau lampu karbit tuh, yang rawan meledak kalau misalnya kena gas tambang. Dan lebih parahnya lagi, tidak ada sistem penyelamatan darurat yang layak. Jadi nggak heran kalau kecelakaan kerja itu ya sering terjadi di tambang itu, mulai dari luka gores, tertimpa batu, patah tulang, sampai ke keracunan gas tambang. Melihat kondisi itu, bukannya memperbaiki sistem keselamatan, Wak, pihak Jepang malah makin menekan para pekerja. Mereka disuruh meningkatkan hasil produksi demi bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sambil menekan biaya operasional dan juga tenaga kerja serendah mungkin, Wak, sedikit demi sedikit dominasi Jepang di sana pun makin kuat lagi, sampai akhirnya menggeser peran para investor Cina yang ada di situ. Nah, dari situlah muncul ambisi besar. Jepang ini pengen menguasai tambang Bensihu ini sepenuhnya. Jadi jam kerja ditambah sama mereka, gaji dipangkas. Sementara hasil tambangnya apa? Dikirim terus ke Jepang. Perlahan-lahan Bensihu ini bukan lagi sekedar tempat penambangan, Wak, tapi berubah menjadi simbol eksploitasi kejam Jepang terhadap para pekerja Cina. Dan pada akhirnya semua itu bermuara pada sebuah tragedi besar yang merenggut ribuan nyawa, Wak. Tragedi yang kelam sekali dalam sejarah pertambangan dunia terjadi di tambang Bensihu ini. Masuk ke tragedi ya.
Nah jadi Wak, kondisi tambang Bensiu yang dari awal memang sudah minim kali sama sistem keselamatannya, makin parah lagi setelah dikuasai penuh sama si Jepang ini. Para pekerja waktu itu cuma dibiarkan kerja pakai kaos tipis tanpa pelindung apapun, bahkan nggak dikasih sepatu sama sekali, ada loh Wak. Jadi mereka tuh terjun ke tambang tuh telanjang kaki. Padahal area tambang tuh kan pasti penuh kali sama batu-batu tajam ya kan, serpihan besi dan juga genangan air kotor yang berbahaya. Bayangin aja Wak, kerja di kedalaman ratusan meter di bawah tanah, gelap, pengap, tanpa pelindung kepala, tanpa sepatu. Ini sekali salah langkah aja bisa cedera parah mereka. Belum lagi resiko kelongsoran kan Wak. Belum lagi resiko kebakaran sampai keledakan gas metana yang tiap saat bisa ngerenggut nyawa orang di dalam situ. Dan disitulah tambang Bensiu ini sudah berubah menjadi area eksploitasi besar-besaran. Jepang nih sama sekali nggak berniat Wak memperbaiki sistem keselamatan tambang, tapi malah merekrut lebih banyak lagi pekerja Wak. Mereka nggak cuma ngerekrut para buruh lokal aja ya, melainkan juga memaksa para pasukan Cina yang kalah dalam perang untuk bekerja jadi penambang di sana. Jadi macam kerja paksa gitu. Alhasil pekerja di tambang Bensiu ini mencapai 3.500-an orang Wak. Dan mereka semua dipekerjakan dengan upah yang kecil sekali tanpa ya tadi itulah, tanpa standar keselamatan yang memadai. Semua itu dilakukan untuk bisa meningkatkan produksi batu bara demi apa? Demi meraup keuntungan yang lebih banyak lagi. Dah nih, seiring berjalannya waktu, tujuan Jepang mulai berubah. Mereka nggak cuma mau mencari keuntungan aja, tapi juga mau ngumpulin batu bara ini sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi bahan bakar lokomotif dan juga mesin perang. Karena di tahun 1939 ini Jepang lagi bersiap-siap untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Wah, alhasil Jepang pun makin menekan lagi para buruh dengan jam kerja yang lebih panjang. Kalau sebelumnya mereka tuh kerja berapa jam tadi? 10 jam tiap shift kan. Sekarang diubah jadi 12 jam per shift. Wah, jadi tambang Bensiu ini beroperasi 24 jam sehari tanpa jeda. Dengan jam kerja yang panjang dan tidak ada sistem perlindungan yang memadai, kondisi fisik para pekerja pun jadi gampang drop. Tenaga mereka juga terkuras habis, sementara mereka harus terus-terusan dipaksa memenuhi target produksi. Parahnya lagi Wak, di tengah kondisi itu juga para pekerja ini nggak dikasih tempat istirahat yang layak. Nggak ada. Mereka dibiarkan tidur di barak-barak kumuh yang juga minim sanitasi. Stok makanan di sana juga terbatas sekali Wak. Jadi banyak pekerja yang sakit-sakitan, macam sakit kolera, diare muntah parah tuh, dan berbagai penyakit menular lainnya. Dan para pekerja yang sakit ini juga sama sekali tidak mendapatkan perawatan medis yang layak Wak. Enggak, mereka tuh cuma dibiarkan ya udah istirahat aja kalian di barak kalau ada yang sakit, sampai akhirnya nggak dikasih obat, nggak dikasih penanganan yang baik, meninggal dunia. Dan kondisi itu Wak, bukan terjadi 1-2 hari, 1-2 minggu, enggak ya, berlangsung selama bertahun-tahun. Di bawah kendali Jepang, tambang Bensiu ini betul-betul berubah macam neraka. Ribuan buruh menjalani hari-hari mereka dengan penuh penderitaan, dan mereka juga nggak bisa kabur, nggak bisa, karena seluruh area tambang ini dijaga ketat sama tentara Jepang. Jadi setiap sudut itu dikelilingi sama pagar besi dan juga dipasangi senjata peledak. Barak ini juga dijaga 24 jam Wak. Buruh yang mencoba melarikan diri atau kabur dari sana itu langsung dihukum keras, bahkan ada yang ditembak di tempat. Jadi bisa kebayang Wak ya, mereka benar-benar terjebak di lingkaran penderitaan panjang tanpa jalan keluar di situ. Dan penderitaan ini makin lama makin bertambah lagi. Mereka betul-betul dieksploitasi secara fisik, secara mental di bawah kolonialismenya si Jepang, hingga puncaknya terjadi di tahun 1942 pada saat sebuah tragedi besar menghantam tambang Bensiu. Jadi pada pagi hari tanggal 26 April tahun 1942 Wak, ada sekitar 1.500-an buruh yang turun ke tambang untuk bekerja seperti biasa, turun ke bawah nih. Nah, mereka masuk lewat pintu utama dan mulai mencar lah itu sesuai dengan job desk masing-masing. Ada yang ngawasin, ada yang gali batu bara di terowongan-terowongan dalam, dan ada juga yang mengangkut hasil tambang itu untuk keluar. Dan mereka ya itu tadi Wak, kerja dengan kondisi tanpa sepatu, tanpa helm, hanya berbekal palu gitu aja dan juga lampu karbit kecil sebagai penerangan mereka. Nah sekerja lah ini semua 1.500 orang ya di dalam situ. Nah pas lagi sibuk-sibuknya kerja ini Wak, mereka nggak sadar kalau debu batu bara dan gas metana di dalam terowongan tambang itu ternyata udah numpuk banyak itu kan gitu. Nah ventilasi tambang yang seadanya di sana juga nggak mampu ngalirin udara segar Wak. Jadi gas beracun macam metana sama karbon monoksida ya pasti terperangkap juga di lorong-lorong sempit itu ya kan. Jadi kondisi ini ibarat macam bom waktu Wak. Sekali aja ada percikan api kecil dari lampu karbit yang mereka bawa tuh atau gesekan logam, ledakan besar bisa aja langsung terjadi di dalam situ. Dan siapa sangka hal itulah yang akhirnya betul-betul terjadi di tambang Bensiu
hari itu. Jadi siang harinya nih, di tengah cuaca terik, para pekerja yang lagi sibuk bekerja di lorong-lorong tambang, Wak, tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan yang kencang kali sampai bikin tanah di permukaan itu ikut bergetar, Wak, gitu kencang. Dan ledakan itu bikin tiang-tiang kayu penyangga tambang itu, Wak, langsung roboh seketika. Rel kereta patah dan dinding tambang mulai retak waktu ledakan. Wah, dan entah dari mana sumbernya, api tiba-tiba langsung menyambar juga, Wak, di lorong sekitar pintu utama udah ada apinya. Api makin lama makin merembet kemana-mana sampai bikin lorong tambang itu dipenuhi sama asap hitam pekat. Di saat itu juga sebagian besar pekerja ya pasti langsung berusaha kabur ke arah pintu keluar ya kan, pasti. Tapi sialnya sumber api itu justru munculnya dari dekat pintu utama, satu-satunya jalan menuju permukaan ke atas itu. Asap tebal dan gas metana langsung memenuhi terowongan di sana, langsung bikin para pekerja sulit lihat arah lah ya kan. Mereka jadi susah napas dan banyak juga yang pingsan katanya, Wak, sebelum sempat sampai ke ujung lorong itu. Waktu mereka mau kabur naik ke atas. Jadi di sini sebagian besar dari mereka udah terjebak sama api dan juga gas beracun yang menyebar lebih cepat dari langkah mereka, Wak. Dari situlah para pengawas yang berjaga di atas nih, yang berjaga di permukaan langsung bisa dengar teriakan histeris mereka dari ribuan buruh di dalam tambang. Langsung bisa dengerin, Wak. Bayangkan aja lebih dari 1.500 orang loh teriak minta tolong secara bersamaan. Suaranya menggema dan juga kedengeran pilu kali pasti ya kan. Mereka pengen nyelamatin diri tapi macam mana, kejebak, dihadang sama asap dan api dari arah pintu utama. Nah, di tengah situasi genting itu mereka yang di atas ini, Wak, bukannya mereka minta bantuan untuk evakuasi, Wak, ya. Mereka langsung rapat internal dulu. Dan di rapat itu mereka semua ya memang panik mereka semua ya. Tapi bukan panik karena mikirin keselamatan para pekerja yang kejebak itu. Mereka takut api dari dalam tambang itu kalau nggak cepat-cepat dipadamin, api itu bakal ngerembet ke permukaan dan ngerusak fasilitas di sana. Itu yang mereka pikirkan. Dan di situ mereka akhirnya berusaha cari cara untuk madamkan api. Pemimpinnya waktu internal meeting itu dia bilang kalau kita biarin udara masuk ke tambang, api itu bisa makin besar dan nggak menutup kemungkinan bisa nyebar juga ke permukaan ini. Jadi kalau misalnya dibiarin, semua kompleks tambang Bensihu ini bakal ikut kebakar, kata. Oh iya Pak, betul itu Pak, kata karyawan lagi. Betul tuh Pak. Satu-satunya cara untuk matiin api ya dengan mutus aliran udara ke dalam, Pak. Ada lagi yang bilang tapi kalau kayak gitu pekerja di bawah bisa mati, kejebak lah semuanya. Ya memang itu resikonya. Itu kata mereka. Ya memang itu resikonya. Daripada semua kompleks tambang kebakar, mending kita cari amannya aja. Kalau api nanti udah padam, baru kita masuk selamatin mereka. Itu kata mereka. Waktu dengar itu semua pada setuju. Setuju, Wak. Akhirnya betul keputusan kejam itu pun diambil. Jepang memilih untuk menutup rapat semua pintu utama dan ventilasi yang ada di area tambang, Wak. Mereka membiarkan para pekerja terjebak di dalam tanah selama berjam-jam di situ. Jepang ini, Wak, berniat untuk menyelamatkan mereka setelah api di dalam tambang yang di dalam itu udah mati dulu. Udah bergerak lagi semua ya. Dan apakah akhirnya 1.500 buruh itu bisa diselamatkan, Wak? Kita masuk ke evakuasi dan investigasi. Nah, jadi, Wak, sesuai dari hasil rapat darurat tadi, Jepang pun buru-buru langsung menutup pintu utama dan ventilasi tambang di dalam sana sebelum api merembet keluar. Mereka pun mengunci pintu utama dengan rantai besi, lalu menyegel satu persatu lubang ventilasi di sana, Wak, dari atas ya. Semua dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa sedikit pun memikirkan kondisi ribuan buruh yang masih terjebak di bawah sana. Bayangin aja, Wak, waktu pintu dan ventilasi udara itu ditutup, katanya masih kedengeran loh itu suara teriakan minta tolong dari dalam tanah tuh masih. Tapi bagi para pengawas yang ada di atas, suara teriakan tuh macam gak penting gitu loh, Wak, dia dalam hati mereka. Yang ada di kepala mereka waktu itu cuma satu, mereka harus secepatnya madamin api untuk menyelamatkan aset tambang itu. Udah ditutup semua pintu, ventilasi udara semua tertutup. Setelah itu kondisi di dalam terowongan tambang tentunya makin pengap, oksigen menipis, asap pekat menutup pandangan, dan suhu di dalam pasti langsung naik drastis kan. Dengan kondisi itu kemungkinan mulai banyak pekerja yang tumbang di situ. Ada yang kehabisan napas, ada yang keracunan gas metana atau karbon monoksida dari asap itu pastilah mereka jadi makin pengap lah kalau ditutup. Sementara itu ada juga sebagian pekerja yang masih bertahan hidup, Wak, pastinya juga ngerasain siksaan yang luar biasa. Tenggorokan mereka pasti mulai kering, dada mereka pasti sudah mulai merasa sesak, dan kulit mereka pasti melepuh karena hawa panas yang ditimbulkan dari dalam sana. Mereka yang mungkin masih berharap menunggu pertolongan datang harus menghadapi kenyataan bahwa udah nggak usah, harapan itu sia-sia. Karena pihak Jepang
Jepang baru mulai mengevakuasi para korban beberapa hari setelah terjadinya ledakan. Beberapa hari. Jadi para korban ini dibiarkan kejebak di dalam tanah itu selama berhari-hari, Wak, dengan kondisi pintu tambang dan juga ventilasi udara tertutup rapat. Jepang betul-betul nunggu sampai apinya betulan mati, padam, baru mereka mulai gerak mencari korban. Dan proses evakuasi juga nggak melibatkan pihak luar, Wak. Nggak ada pihak luar sama sekali yang dilibatkan. Mereka nggak mau kondisi jasad para korban ini sampai diketahui orang luar dan bikin mereka nyalahin Jepang atas tragedi itu. Nggak ada. Alhasil, dengan tim evakuasi yang jumlahnya terbatas dan juga area tambang yang udah rusak parah itu, pencarian korban pun berlangsung selama berhari-hari setelah api itu dipastikan mati sama mereka. Mereka gali lah itu reruntuhan tambang sedikit demi sedikit, ya kan? Dan dari sana ditemukan ribuan mayat dalam kondisi yang mengenaskan. Ada yang udah terbakar, ada yang udah membiru gegara keracunan gas, dan juga banyak tubuh mereka yang remuk ketimpa reruntuhan. Wah, astagfirullahaladzim. Proses pencarian korban ini baru selesai setelah kurang lebih 10 hari, Wah. 10 hari. Dan di sini, Wak, ya bukannya nyerahin jasad para korban ini ke pihak keluarga, Jepang justru menguburkan jasad mereka secara massal di area dekat tambang. Dan pemakaman itu juga dilakukan tanpa upacara yang layak, Wak. Seolah-olah nyawa para pekerja itu nggak ada artinya sama sekali di mata mereka. Semua itu mereka lakukan untuk menutupi tragedi besar sekaligus juga menghindari kemarahan publik. Jepang takut kalau kabar tentang ribuan buruh yang tewas itu sampai terungkap, Wak. Ini pasti bisa memicu pemberontakan dan juga membuat citra mereka sebagai penguasa di Manchuria ini menjadi hancur lebur total. Nah, karena hal itulah semua informasi tentang korban kecelakaan tambang Bensihu waktu itu dirahasiakan. Wah. Bahkan Jepang waktu itu sempat memang melapor lewat surat kabar kalau memang ada terjadi kecelakaan, cuman jumlah korbannya sekitar 34 orang aja katanya. Pernyataan itu dibuat mereka untuk mengecilkan skala tragedi, Wah, biar dianggap oh ya udah itu sebagai itu kecelakaan kecil kok. Sedangkan kisah aslinya mereka tutup rapat-rapat. Nah, setelah berita soal tragedi ledakan ini surut, barulah Jepang mengumumkan jumlah korban asli versi mereka dengan mendirikan monumen peringatan di sekitar tambang, Wak. Di monumen itu tertulis jumlah angka korban jiwa yang mencapai 1.327 orang. Ini kami juga nggak dapat informasi kenapa Jepang yang awalnya ini merahasiakan kabar ini, terus akhirnya ngaku juga kalau ternyata ada kejadian besar-besaran dan korbannya, tapi cuma dia bilang 1.300-an. Dan waktu dia sebut jumlah korban di sana, Jepang ini juga mengklaim kalau kematian para korban ini pure karena ledakan tambang, kata mereka. Dan setelah tragedi ledakan itu, Jepang katanya berusaha memperbaiki area tambang yang rusak, Wak. Dan beberapa bulan setelahnya, Jepang kembali mengoperasikan tambang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa di sana. Bekerja lagi tambang di situ. Jepang terus mengelola tambang itu terus-terusan bertahun-tahun kemudian sampai tahun 1945 dan baru berhenti waktu si Jepang ini kalah di Perang Dunia Kedua. Jepang barulah menarik pasukannya dari wilayah jajahannya, termasuk daerah ini tentunya di Manchuria. Dan setelah Jepang angkat kaki dari sana, Wak, Manchuria diduduki sama Uni Soviet, ya. Nah, di tangan Uni Soviet inilah baru kebenaran soal tragedi kecelakaan tambang Bensihu itu terungkap. Jadi waktu Uni Soviet itu menduduki Manchuria ini, Wak, mereka menyelidiki kembali tuh tragedi kecelakaan tambang Bensihu di tahun 1942 kemarin. Nah, penyelidikan itu dilakukan karena ada memang banyak sekali laporan warga sekitar yang curiga kalau jumlah korban kecelakaan itu pasti dipalsukan sama Jepang, Pak. Itu nggak mungkin cuma 1.300 gitu. Dan betul aja dari hasil penyelidikan Uni Soviet, jumlah korban meninggal ternyata mencapai 1.549 orang, Wak, bukan 1.327 seperti yang diklaim sama Jepang. Dan ini hampir setengah dari jumlah total pekerja di sana yang kala itu kan 3.500-an, ya kan. Dan mayoritas korban adalah buruh Cina ditambah sekitar 30-an orang pengawas asal Jepang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, sebagian besar penambang ini bukan meninggal karena ledakan pertama itu loh, bukan. Melainkan karena terkena asfiksia atau kehabisan oksigen dan keracunan karbon monoksida setelah Jepang setelah Jepang menutup pintu utama tambang tuh, mereka meninggal gara-gara itu. Jadi dengan kata lain, investigasi Soviet ini membuktikan kalau penyebab utama kematian ribuan itu adalah karena
keputusan kejam Jepang yang sejak awal hanya fokus memadamkan api aja tanpa memperhatikan keselamatan para korban. Jadi mereka ini tewas semua karena yang setelah ditutup pintu itu, Wak, macam dipanggang hidup-hidup mereka dalam tuh. Tapi itulah sayangnya, meskipun bukti sudah jelas, tragedi Bensiu nggak pernah diadili secara khusus di pengadilan kejahatan perang, Wak. Nggak pernah. Jepang sama sekali tidak mendapatkan sanksi apapun atas tragedi yang udah dia buat ini. Peristiwa itu hanya tercatat sebagai satu dari sekian banyak bukti eksploitasi Jepang di Manchuria. Oke, Wak, jadi itu tragedi kecelakaan tambang Bensiu yang menewaskan lebih dari 1.500-an orang. Tragedi ini menjadi salah satu kecelakaan tambang paling mematikan dalam sejarah dunia. Bukan hanya karena besarnya jumlah korban, Wak, ya, tapi juga karena di baliknya ada kisah kelam tentang kerja paksa, pengabaian keselamatan, dan juga keputusan kejam yang diambil demi kepentingan sepihak. Hingga hari ini Bensiu masih dikenang bukan hanya sebagai tambang terbesar, Wak, tapi juga sebagai simbol penderitaan buruh di Cina yang dikorbankan oleh keserakahan penjajahan Jepang. Ribuan nyawa yang hilang di Bensiu jadi pengingat betapa berbahayanya kalau kekuasaan dan juga keserakahan dijadikan landasan untuk menjalankan sebuah industri atau perusahaan, ya kan. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita semua bahwa di balik perkembangan industri selalu ada tanggung jawab besar untuk menjaga nyawa orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.